Halo sahabat film, gimana kabarnya nih? Senyum dong. Si episode kali ini Mimin ingin review film nih, berkisah sebuah mitos kuno yang adanya pada 1000 tahun yang lalu. Di masa modern seperti ini adanya mitos sebuah klan ninja, seseorang yang dibesarkan dari klan Ozunu. Pada abad ke-14 adanya cerita tentang klan tertua, yaitu 9 klan yang dikenal juga dengan klan pasir hitam. Film ini berjudul Ninja Assassin yang rilis di tahun 2009 lalu. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan ikuti terus channel ini jika kalian suka. Seperti biasa, tidak banyak spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita melihat seorang ketua Yakuza yang berlokasi di Osaka yang sedang menaruh punggungnya. Dia terlihat nampak kesakitan. Sang ketua berkata, Irizumi itu tidak bersembunyi di balik kulit atau mencerminkan sifat alami pemiliknya, dan kau tidak bisa hidup di lingkungan keras. Mendengar hal itu pun dia kesal dan menodongkan pistol ke kepala tukang tato. Tak lama anggota klub Yakuza membawa sebuah surat. Pada saat dibuka isinya sebuah pasir hitam. Nampak dari pria tua itu merasa ketakutan melihat pasir hitam itu yang menandakan sesuatu akan terjadi di sini. Dan mereka menganggapnya sebuah lelucon. Dan pria tua menceritakan satu kisah bahwa setahun yang lalu ada pria yang membuka surat yang isinya sama seperti itu. Dan mereka tertawa sama seperti kalian. Pada saat pak tua itu memperlihatkan bekas luka tusukan ninja di bagian kiri dadanya yang tidak mengenai jantungnya. Di tengah dadanya terdapat tato ninja yang mengingatkan tragedi itu. Dan mereka tertawa mendengar cerita pak tua itu. Lalu tiba-tiba kepala anggota Yakuza pun terbelah. Mereka kaget dan berteriak ketakutan. Lihat lampu-lampu dipadamkan dan suara pedang di mana-mana tanpa adanya satu orang yang melakukannya. Semuanya panik dan mereka membabi butakan tembakan di sembarangan tempat. Persatu anggota Yakuza tumbang. Pimpinan Yakuza berkata, akan kubayar berapapun yang kau mau asal jangan membunuhku. Pria tua yang mendengar itu percuma melakukan penawaran sama dia. Dia bukanlah manusia. Lihat itu tangan dan kepala ketua Yakuza tebas hingga putus. Sesuatu yang muncul dari balik bayangnya dan pak tua itu diselesaikan juga. Scene berpindah di kota Berlin di markas Europol. Seorang agen penyelidik yang bernama Mika Koretti yang menemui atasannya yang bernama Ryan Muslo. Mika memberikan hasil forensik pembunuhan misterius yang terjadi belakangan hari ini, bahwa ada sebuah sindikat pembunuhan dari timur jauh yang terkait serangkaian para petinggi politik di banyak negara. Dimulai dari insiden terbunuhnya Ratu Korea di tahun 1800-an oleh anggota klan ninja. Mika menyelidiki persidangan terdakwa yang dimana jaksa menanyakan soal pembayaran 1 kilo emas kepada klan Ozunu, dimana kasus ini pernah tenggelam dan hampir sama dengan rumor yang beredar dimana ada juga yang membayar 1 kilo emas kepada klan Ozunu yang berujung pembantaian yang berlokasi di Osaka pada Yakuza sebelumnya. Jika dipikir-pikir, klan ini berusia ribuan tahun. Menelusuri lebih lanjut menemukan kaitan atas insiden tewasnya Perdana Menteri Rusia dengan klan Ozunu. Sehari sebelum pembunuhan terdapat transfer misterius dari Bank Shanghai berjumlah sama persis dengan nilai 1 kilo emas. Saat ini jika mengatakan kalau Ozunu itu bukanlah mitos tapi nyata, klan ini menculik anak-anak dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh. Muslo merasa semua hal ini tidak masuk akal dan belum bisa mempercayainya. Kemudian di sebuah tempat laundry, seorang pria yang bernama Reizo yang lagi mencuci pakaiannya, terlihat seorang wanita yang meminta bantuan untuk melipatkan kain. Namun Reizo yang merasakan aura wanita itu, dia bertanya, dari klan mana kamu? Merasa sudah diketahui, wanita itu langsung menyerang Reizo dan berakhir di dalam pencucian laundry. Mika yang terlihat sedang makan siang bersama Muslo di pinggir jalan. Di dalam percakapan itu, Muslo mengatakan kalau dia telah menyelidiki lebih lanjut atas kasus tewasnya Perdana Menteri Rusia beberapa tahun yang lalu. Dengan informasi jaringan KGB Rusia miliknya, Muslo menemukan sebuah laporan milik agen KGB yang bernama Alex Sabatin. Laporan pembunuhan politik dilakukan oleh 9 klan. Mika bertanya mengenai nasib Alex Sabatin, lalu Muslo menyatakan alasan kalau agen mengidap gangguan mental. Mika akhirnya lega. Muslo percaya dengan hasil penelitian. Scene berpindah dengan Reizo yang baru sampai di apartemen miliknya. Di dalam terdapat persenjataan ninja yang lengkap. Reizo yang teringat dengan masa lalunya saat ketua Ozunu memperkenalkan dirinya yang pertama kali kepada murid klan Ozunu yang lain. Pada saat makan malam terlihat ketua Ozunu memberi arahan kepada semua murid.
Untuk menguasai tubuh mereka termasuk anggota tubuh yang lain adalah hal yang harus dikuasai. Ketua Ozono menunjukkan kekuatan sebagian dari klan dengan menyayat telapak tangannya dan mampu disembuhkan dengan beberapa mantra. Siang harinya terlihat Reizo yang telah berhasil mengalahkan teman satu klannya. Ketua Ozono berkata kepada Reizo yang tadinya anak jalanan yang dibuang orang tuanya, dia berjuang bertahan hidup hingga akhirnya bisa menang. Karena dalam pertempuran melawan musuh harus belajar untuk tidak ada rasa takut, hilangkan keraguan atau belas kasihan. Reizo yang terus dilatih untuk menguasai tubuh termasuk latihan berjalan tanpa suara. Saat Reizo kecil itu gagal dan lantai pun mengeluarkan suara, Ozono yang tidak segan-segan memukul kaki Reizo sampai berdarah-darah. Malam harinya, Reizo kecil nampak kesakitan, tidak bisa tidur karena menahan rasa sakitnya. Lalu terlihat satu teman Reizo yang bernama Kiriko mengobati luka-luka kaki Reizo sampai berbekas hingga dewasa. Di lain tempat kita melihat istri dari Alex Sabatin. Mika bertanya terkait laporan kematian Perdana Menteri Rusia dengan 9 klan. Istri Alex mengatakan kalau dulu laporan Alex menimbulkan masalah pada karirnya. Tidak seperti biasanya, dia terlihat ketakutan. Dia memasang kunci di setiap celah rumah. Alex memasang kamera sensor gerak dan memasang lampu-lampu di setiap sudut rumah. Tidak boleh ada bayangan, kata Alex. Pada suatu hari ada seorang pria datang ke rumah Alex. Mereka berbincang sesaat lalu pergi. Lalu istri Alex bilang suaminya dulu seorang prajurit anggota intelijen Rusia. Alex bukanlah pria yang mudah takut. Lalu saat itu istri Alex memberikan kotak kepada Mika yang berisi barang-barang bukti dan beserta kasih rekaman CCTV. Pada saat diputar, Mika melihat di dalamnya ada wajah Reizo. Lain sisi, Reizo yang sedang berlatih melihat ingatan yang muncul pada Reizo. Saat itu dia sedang melakukan latihan dengan Takeshi, dan Takeshi yang melakukan kecurangan yang membuat Reizo tumbang. Ketua Ozono bilang tidak ada rasa sakit yang diberikan Takeshi. Rasa sakit yang sebenarnya yang diberikan Ketua Ozono. Jadi dia menekan perut Reizo. Dia merasakan sakit hingga malam hari, dan pada paginya Reizo pun bisa mengendalikan rasa sakit itu. Di sisi lain, Mika melakukan tugasnya dihampiri pria yang bernama Zabaransky. Dia menanyakan, apakah Moslo belakangan hari ini bertingkah aneh, dan menanyakan sesuatu hal yang tidak terlalu penting. Saat Mika sedang bersama Moslo, Mika menceritakan kalau dia dijumpai Zabaransky. Begitu juga dengan Moslo. Mereka memiliki firasat kalau mereka sedang diawasi oleh pihak-pihak tertinggi atas kasus yang mereka tangani. Karena kasus-kasus yang mereka jalani terlibat orang-orang penting yang menginginkan mereka tidak melanjutkan kasus ini lagi. Di lain sisi, terlihat Reizo di jalan. Reizo teringat masa lalunya bersama Kiriko yang sedang memotong tali bonsai. Lalu Reizo yang melihatnya mendekati Kiriko dan mengatakan, jika ada yang melihatmu, kau akan kena hukum. Kiriko menjawab, tidak. Kiriko yang mengatakan kalau jantung pohon akan tumbuh dengan sendirinya. Reizo yang mengatakan kalau pohon tidak memiliki jantung. Sedangkan menurut Kiriko, semua makhluk hidup memiliki jantung. Kiriko menyuruh Reizo yang tidak percaya meletakkan telinganya di dada Kiriko. Pada saat sesi latihan, Reizo yang berlatih untuk tidak menggunakan indera penglihatan, bertarung dengan mata tertutup. Di situ Reizo harus bisa menggunakan indera pendengaran. Kemudian indera pendengaran Reizo meningkat dengan tajam dan sangat mudah membaca gerakan lawan dari berbagai sisi dan mampu mengalahkannya. Dan pada malam harinya, Reizo yang mendengarkan detak jantung Kiriko seirama dengan detak jantung Reizo. Pada esok harinya, saat sesi latihan, Kiriko yang diperintahkan Ozono untuk menyayat lawan yang sudah dikalahkannya. Namun Kiriko yang tidak mampu melakukan itu melanggar aturan. Ozono yang marah langsung menyayat wajah Kiriko. Atas perihal itu, Kiriko menjalani hukuman yang dikurung di dalam bambu. Nampak Kiriko yang berada di dalamnya merasakan kehausan, dan Reizo yang menyelinap memberikan minuman kepada Reizo. Pada saat masa hukuman Kiriko habis, malam harinya Kiriko yang melarikan diri dari klan Ozono diketahui oleh Reizo. Reizo yang mencoba mengingatkan kalau peraturan di situ bukanlah main-main. Siapa saja yang melanggarnya akan dihukum, dan siapa yang membuat malu perguruan akan dibunuh. Namun Kiriko yang tidak takut hal itu mengajak Reizo untuk ikut bersamanya. Reizo yang tidak mau akan tetap tinggal di sini, dan mereka pun melakukan perpisahan terakhir dengan bercium. Sudahlah. Singkat cerita, kembali ke Reizo. Reizo yang menerima panggilan bergegas menemui alamat Mika.
Dan pada malam harinya, Mika yang sampai ke apartemen melihat di sekeliling lampunya padam semua. Dengan bertanya ke seorang pria, hal itu sudah biasa terjadi pada setiap bulannya. Mika yang tidak meletakkan rasa curiga pun masuk ke apartemen. Di dalam sana keadaan gelap gulita, dan tiba-tiba firasat Mika yang mulai tidak enak merasakan ada sesuatu yang berada di dekatnya. Bukan sampai di situ, Mika memeriksa di sekeliling tempat menemui sepucuk surat yang sama persis waktu di awal film. Tak lain dan tak bukan, isi dari surat itu pun sama, yaitu pasir hitam dari klan Ozunu. Dan tiba-tiba ninja yang mencoba menyerang Mika berhasil dilawan dengan ninja yang lain. Pertempuran antara ninja yang terjadi di tempat Mika membuatnya panik. Alhasil ninja yang lain berhasil dilumpuhkan dengan ninja yang menyelamatkan Mika. Namun ninja tersebut bukanlah dari klan Ozunu saat ini. Dia adalah Reizo yang berkata ke Mika kalau masih banyak yang akan datang kepadamu dan aku bisa membantumu asalkan kau percaya kepadaku. Mika yang sudah mengenal Reizo lewat rekaman CCTV saat dia melawan ninja yang lain. Mika yang sedikit tahu tentang klan Ozunu yang bertitel menculik para bocah di bawah 10 tahun dan diajari bela diri untuk menjadi mesin pembunuh dan mempekerjakan diri mereka untuk mendapatkan bayaran dari pemerintah atau siapa saja yang memiliki 1 kilo emas. Mengingat memori Reizo pada saat itu, kelemahan yang membuat kita kuat, pengkhianatan ditukar dengan darah. Itulah aturan dari 9 klan. Kimiko yang melarikan diri dari klan Ozunu akhirnya ditangkap dan dibawa untuk dieksekusi. Reizo yang melihatnya menyimpan rasa dendam. Dan disitulah saat di mobil, Mika mempertanyakan sebuah pertanyaan kepada Reizo. Mengapa dia diburu oleh klannya sendiri dan mencoba mengkhianatinya? Dia bukanlah terlahir untuk menjadi pembunuh dan tidak mau dikambing hitamkan oleh klan Ozunu. Dia teringat pada waktu diperintahkan untuk membunuh dan mengambil jam emas milik pria yang di toilet. Disitulah pertarungan terjadi. Pria gendut itu cukup kuat dan melawan Reizo. Pada akhirnya, Reizo yang berhasil membuatnya tumbang. Di atas gedung, jam yang mau diberikan kepada ketua Ozunu dengan menunjukkan kalau dia berhasil membunuhnya. Jati diri atas kesetiaannya, lagi-lagi dia harus menghabisi nyawa yang diperintahkan ketua Ozunu. Reizo yang merasa geram melihat wajah dari wanita itu merasa tidak bersalah. Dan saat itu senjata biasa yang digunakan Reizo menyerang ketua Ozunu tepat mengenai wajahnya. Lalu ketua Ozunu menyuruh didikannya untuk membunuhnya. Pertempuran antara ninja terjadi di atas gedung. Ninja yang terlalu banyak membuat Reizo kewalahan dan terjatuh akibat serangan kunai mengenainya. Singkat cerita, sesampai di sebuah apartemen, Mika yang disuruh Reizo untuk mandi tanpa menggunakan sabun dan mengganti pakaian. Di situ terlihat sebuah rokok yang dipegang oleh Reizo dengan alasan untuk menghilangkan bau dari jejak mereka. Tak selang lama, Mika yang diajak Moslo untuk bertemu di sebuah tempat tersembunyi. Namun Reizo yang menyadari hal aneh yang dilakukan Moslo. Apa yang kau lakukan akan menimbulkan banyak korban, ucap Reizo. Dan ternyata semua itu hanyalah jebakan yang dibuat Moslo. Pada akhirnya, Reizo yang ditahan dari sekelompok anggota bawahan Moslo dan dibawa ke markas militer di tempat diinterogasi. Namun Mika yang merasa menyesal berkata kepada Reizo kalau ini bukanlah ulahnya, melainkan perintah yang dibuat atasan Moslo. Reizo menyadari kalau Mika sudah berbohong pada awalnya. Reizo mencium bau para ninja Ozunu yang semakin dekat ke lokasi mereka. Reizo meminta agar Mika dapat membebaskannya. Pada saat Mika berargumen dengan Moslo, dia tidak percaya ucapannya, malah menyepelekan ucapan Mika. Namun seketika lampu-lampu di ruangan padam. Mika yang langsung menjumpai Reizo dan regu militer mencoba melindunginya. Namun saat regu militer melihat ke atas, begitu banyak ninja di atas sana dan langsung menyerang mereka. Reizo meminta agar Mika keluar dari tempat itu dan semuanya sudah terlambat. Kesempatan bagi Mika yang dapat membebaskan Reizo. Reizo langsung menusuk ninja yang berada di dekatnya. Saat itu semua ninja dari Ozunu yang terlalu banyak menyuruh Mika untuk lari luan ke dalam mobil. Reizo sendiri menghadapi semua ninja. Terlihat ninja yang terus berdatangan dan Reizo yang terluka parah mencoba untuk bertahan dan melarikan diri dari kejaran ninja. Pada saat di jalan Berlin, ninja itu terus mengejar Reizo. Nampak dari itu Reizo yang terkena pedang di bagian perut yang tidak sanggup lagi untuk lari. Saat Reizo yang terpojok, Mika yang tidak terlambat menyelamatkan Reizo dan membawanya.
Di sisi lain, di sebuah tempat terlihat Mika yang sedang menatap kondisi Reizu terbaring tak berdaya dengan luka-luka di badan sampai tidak sadarkan diri. Mika meminta maaf atas semua kejadian itu dan berniat menanamkan GPS ke badan Reizu dengan harapan regu militer dapat menemukan lokasi klan Ozuno. Tak selang lama, sekelompok ninja yang menemukan lokasi Reizu dan membawanya, dan regu militer yang datang hanya menjumpai Mika. Terlihat Reizu yang berada di dalam sebuah tempat sedang mengobati lukanya dengan mantra yang dipelajari dari klan Ozuno. Reizu dibawa ke hadapan ketua Ozuno. Reizu yang dulunya terpilih sebagai pengganti kedudukan Ozuno pada akhirnya malah berkhianat. Reizu yang sedang dieksekusi sama seperti Kiriko yang waktu dulu dieksekusi di tempat yang sama oleh Takeshi. Saat ketua Ozuno menekan perut Reizu, rasa sakit yang dirasakan tidaklah seperti dulu. Reizu mampu menahannya sampai muntah darah. Tanpa banyak basa-basi, GPS yang ditanamkan langsung aktif dan anggota dari Moslo tiba dengan cepat. Pertempuran antara ninja dan regu militer terjadi. Mika langsung melepaskan Reizu dan Reizu mencari keberadaan Ozuno yang terlihat Takeshi memasuki ruangan dengan 4 ninja lainnya. Namun 4 ninja bukanlah tandingan Reizu, giliran Takeshi untuk melawan Reizu. Reizu berhasil membunuh Takeshi dengan cara keji. Reizu mencari ketua Ozuno. Pertempuran antara ketua Ozuno dan Reizu. Ozuno menghilang di balik kegelapan yang membuat Reizu kalah di awal. Saat Ozuno mau membunuh Reizu, Mika datang dengan menembak Ozuno. Tapi terlihat Ozuno yang sudah di belakang Mika, dia langsung menusuk Mika dengan pedang tepat mengenai jantungnya. Reizu yang melihatnya merasa geram, dan seketika kekuatan Reizu mendadak lebih kuat dari Ozuno. Serangan bertubi-tubi diberikan Reizu sampai tangan Ozuno pun putus. Pada saat terakhir dari pertempuran yang mampu membuat ketua Ozuno terbunuh, Reizu yang membawa Mika keluar dengan keadaan tertusuk di bagian dada kiri. Reizu dengan mantra yang dikuasainya dapat menyembuhkan Mika dan berkata kepada Moslo kalau dia baik-baik saja karena dia memiliki jantung yang istimewa. Dan film pun berakhir. Buat kalian sahabat film, Mimin saranin nih buat langsung nonton filmnya biar tahu langsung adegan menegangkan dari film Ninja Assassin-nya. Walaupun film ini alur ceritanya agak sedikit kurang tertata rapi, terlalu banyak unsur kebetulan yang mengganggu logika. Namun efek dari CGI-nya sangat luar biasa. Mimin pikir sih film ini biasa saja, namun rasa yang disajikan tidak seperti rasa yang ada dengan mantan asing. Baiklah buat kalian sahabat film, ikuti terus ya review dari sahabat film. Oke, saya Mimin beserta PT undur diri, see you next video.